Buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi pinjaman online 1 minggu atau lebih, harap simak video ini sampai habis karena saya akan share 4 resiko terburuk jika teman-teman gagal bayar di pinjaman online. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share 4 resiko gagal bayar pinjaman online legal seperti Akulaku, Kredivo, EasyCash, Kredit Pintar, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan pinjaman online tapi nggak punya uang dan nggak dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu ada resiko-resiko yang harus teman-teman tanggung. Nah, di sini saya akan jabarkan 4 resiko terburuknya. Mulai dari yang pertama ya, langsung saja. Yang pertama adalah teman-teman kalau sudah galbay, misalnya 1 bulan, akan ditelepon atau diteror lah 3 kali sehari berupa telepon. Nah, ini pernah saya alami. Saya ditelepon oleh pihak Akulaku, Kredivo juga pernah. Ini 3 kali sehari berupa telepon, biasanya robot yang nelpon ya, bukan manusia. Jadi kalaupun kita jawab, nggak akan dijawab sama sana juga cuma panggilan telepon robot. Tapi ada juga yang panggilan manusia ya, teman-teman harus waspada. HP-nya di silent dulu agar tidak mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, ini biasanya 3 kali sehari sangat mengganggu sekali buat aktivitas teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman harus waspada kalau ada telepon dari nomor yang nggak teman-teman kenal. Itu biasanya adalah debt collector yang coba untuk memberi pengarahan teman-teman agar membayar tagihan tepat waktu. Nah, ini dilakukan sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya, dan itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, itu adalah resiko yang pertama ya teman-teman, akan ditelepon terus. Nah, untuk resiko yang kedua, akun teman-teman akan dikenai denda yang lumayan besar. Nah, untuk denda ini saya sudah buatkan video khusus untuk denda yang aku laku ya teman. Denda hariannya berapa? Ini biasanya dari pinjaman pokok itu dikalikan saja 0,5%, itu ketemunya denda pokok harian. Bisa teman-teman coba cari saja jika teman-teman sudah melakukan galbay di pinjaman online. Nah, untuk denda ini per hari juga akan bertambah dengan sendirinya ya. Jadi kalau semakin lama tidak dibayar, dendanya akan semakin besar. Tapi tenang saja, untuk masalah denda dan bunga ini menurut aturan OJK tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok. Jadi umpamanya teman-teman ada pinjaman pokok 1 juta, tidak dibayar dalam 1 tahun atau 2 tahun, itu jumlah denda dan bunganya itu tidak sampai 1 juta lebih ya. Jadi maksimal bayarnya adalah 2 juta, 1 juta untuk pinjaman pokok dan 1 juta untuk bunga dan denda. Itu adalah ketentuan dari OJK dan FPI, jadi mutlak tidak bisa dipermainkan oleh pihak pinjaman online. Jadi harus patuh dengan aturan dari OJK. Nah, itu adalah resiko kedua. Untuk resiko yang ketiga, ini akan didatangi langsung ke rumah oleh debt collector. Nah, kalau yang ini saya banyak sekali membahas video tentang ini. Teman-teman coba saja untuk Google, saya banyak sekali yang sudah didatangi debt collector. Tapi untuk didatangi ini perlu syarat-syarat yang tertentu. Misalnya teman-teman tinggal di kota atau pinjamannya besar sekali, ini akan langsung didatangi oleh debt collector. Jadi tidak sembarangan bisa didatangi debt collector. Nah, misalnya teman-teman tinggal di desa, itu kemungkinan tidak didatangi debt collector karena pihak debt collector itu tersebarnya tidak masif ya. Ini juga tergantung juga aplikasi pinjaman online-nya. Misalnya teman-teman pinjam di Akulaku, itu seluruh kecamatan di Indonesia sepertinya sudah ada debt collector dari Akulaku. Jadi teman-teman harus waspada. Tapi untuk aplikasi yang CPT atau ecek-ecek seperti Kredivo, EasyCash, itu untuk penyebaran debt collectornya belum merata. Jadi bisa teman-teman pastikan saja jika teman-teman tinggal di pelosok desa dan pinjamannya kecil, tidak akan didatangi oleh debt collector. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bisa tulis saja di kolom komentar wilayah domisili teman-teman dan besarnya pinjaman. Nanti akan saya jawab apakah akan didatangi debt collector atau tidak. Nah, itu adalah resiko yang ketiga ya teman-teman. Nah, untuk resiko yang keempat, teman-teman akan di blacklist dari OJK. Nah, ini sangat amat bahaya sekali ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa lagi untuk melakukan pinjaman online di aplikasi legal, misalnya Akulaku, Kredivo, atau yang lainnya. Jika data teman-teman sudah busuk alias sudah kena BI checking.
Nah, misal teman-teman mau mengajukan pinjaman di BRI, BNI, atau Bank Indonesia atau swasta lainnya, teman-teman nggak akan bisa karena data teman-teman sudah disinyalir nggak suka bayar tagihan. Jadi 100% akan ditolak jika teman-teman melakukan pinjaman. Ini sudah terjadi oleh banyak sekali orang dan saya harap teman-teman tidak kena juga ya. Jadi harus waspada. Kalau ada tunggakan misal 1 juta 2 juta itu harus dibayar tepat waktu. Nah, kalau molor-molor ya 2 minggu atau 3 minggu, jangan sampai digalbay karena itu akan menyangkut BI checking. BI checking itu sangat bahaya sekali ya teman-teman, nanti akan bermasalah di KUR BRI, juga akan bermasalah di banyak sekali hal ya. Jadi harap teman-teman perhatikan baik-baik. Teman-teman wajib untuk waspada terhadap BI checking. Nah, itu adalah 4 resiko terburuk jika teman-teman gagal bayar di pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar pinjaman online atau yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.